Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini saya Mas Hilman berada di makam Mbah Yai Telingsing yang ada di Desa Sunggingan, tempatnya di Kabupaten Kudus. Syukur alhamdulillah, tadi dari beberapa waktu dan menempuh perjalanan sampai ke tempatnya Mbah Yai Telingsing. Dan juga saya pun tadi sudah berziarah ngalap barokah agar kita semuanya diberkahi untuk langkah kita, untuk hajat-hajat kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran Mbah Yai Telingsing. Nah, di dalam tayangan video ini saya sedikit menceritakan tentang kisah Mbah Yai Telingsing pada zaman dahulu, yang memang sosok Mbah Yai Telingsing ini adalah merupakan sosok orang hebat, dan Mbah Yai Telingsing ini rupanya tidak asing bagi masyarakat di Kabupaten Kudus. Dan sosok Mbah Yai Telingsing ini yang memang keturunan dari Tionghoa dan penyebaran agama Islam di wilayah Kabupaten Kudus. Dan pada sumbernya Kyai Telingsing ini adalah seorang keturunan ayah yang beribu atau yang dari Tionghoa dan yang bernama Kyai Sungging. Hal ini merupakan pada sebuah nama desa juga. Dan juga di Cina, Kyai Sungging ini menikah dengan seorang gadis pribumi yang kemudianlah melahirkan Mbah Yai Telingsing atau Delingsing, bahasa ujarnya seperti itu. Lalu kemudian memasuki usia ke-17 tahun, Mbah Yai Telingsing ini mendapatkan perintah dari ayahnya agar kembali ke Jawa Dipa untuk melanjutkan dakwah ayahnya di Kudus, yang dulu disebut dengan Tanjung, seperti itu. Dan kemudian Kyai Telingsing bertemu dengan Mbah Sunan Kudus atau Syed Ja'far Shadiq. Nah, dari perjumpaan mereka sepakat untuk mengembangkan dakwah melalui pendekatan budaya. Salah satunya yang diarahkan untuk pendekatan adalah dari Mbah Kyai Telingsing melalui jalur seni ukir pahat kayu yang sangat memang belum banyak kenal di Kudus. Begitu. Tak hanya itu saja, bukti lainnya bahwa Kyai Telingsing pandai mengukir adalah peninggalan dari Kyai Telingsing. Kata memang beberapa peninggalan Kyai Telingsing itu sangat luar biasa sekali. Dan di antaranya juga ada keris Lok 13 yang ada ukirannya. Itu semua memang tetak tangan Mbah Kyai Telingsing. Dan kemudian juga ada tombak, ada Al-Quran juga, Al-Quran Istanbul dengan tinta emas, hingga pakaian perang bersifat rompi seperti itu. Nah, dari itu semua memang Kyai Telingsing dan Mbah Sunan Kudus bersepakat untuk menyebarkan agama bersama. Dan dari cerita-cerita yang memang masih simpang siur, ada yang berkata Kyai Telingsing itu adalah gurunya Sunan Kudus, Sunan Kudus adalah gurunya Kyai Telingsing. Kalau dari persepsi saya pribadi, maka Mbah Sunan Kudus itu mempunyai ilmu yang sangat luar biasa di bidang fikihnya, dan Mbah Kyai Telingsing mempunyai kejadukan di jawarannya, seperti itu. Maka dari kedua kiai ataupun kedua sunan ya, yang memang sangat luar biasa sekali, menggabungkan antara kedua kehebatannya seperti itu. Allahu a'lam. Nah, maka dari itu kita sebagai manusia biasa hanya cukup mengagungkan, hanya cukup meminta berkah barokah, semua lantaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah dari niatan kita nanti untuk melakukan kebaikan, insya Allah pasti akan ditumbuhkan dengan kebaikan. Oleh karena itu, pada waktu ini tinggal menghitung hari, kita akan
melakukan ibadah puasa. Oleh sebab itu, saya mengajak ke semua para saudaraku semuanya yang melihat tayangan video saya ini, mari kita berziarah ke tempat sanak famili kita, berziarah ke tempat kakek moyang kita, berziarah ke tempat mbah-mbah kita, agar mengalir berkah dan menyambut kepulangan para sesepuh atau para saudara yang memang sudah meninggal dan pulang ke rumah. Karena itu memang sudah turun temurun di masa zaman kuno dahulu. Semoga tayangan video ini bermanfaat bagi Anda semuanya, dan jangan lupa usahakan nanti sore atau besok atau sebelum mau puasa berziarahlah ke tempat para sesepuh dan para yai dan para balik dan para saudara kalian semuanya. Insya Allah mengalap berkah itu sangat penting dan luar biasa sekali. Semoga bermanfaat. Saya Master Hilman undur diri. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf sebesar mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.